dipotong. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dimanapun Anda berada. Salam pertanian, salam peternakan, salam perikanan. Kali ini kita akan ngobrol langsung dengan sahabat kita Mas Tono. Beliau teman saya pribadi, teman dari kecil, dari SD. Kita sekelas dan sampai sekarang masih menjadi penunggu desa kami. Dan alhamdulillah kami semuanya ya rata-rata lah kami dari petani asli ataupun peternak asli, juga perikanan asli. Kenalkan beliau Mas Tono, di rumah juga punya usaha terkait dengan perikanan lele dari hampir sudah ya lama lah, hampir ada 10 tahun. 300 tahunan lah. 300 tahun tuh. Dan kelebihannya yang nyusul terkait dengan kita perkenalkan dulu, maksudnya kita sambil ngobrol-ngobrol. Beliau ya walaupun nyusul masih kecil, dia ya tamatannya cuma S3, SD, SMP, SMA. Nah, saya pribadi sampai kuliah S6 gitu. Tapi beliau nyusul luar biasa terkait dengan apa ya, cara dari segi bangunan. Beliau seorang apa ya, Tukang aduk lah. Bukan tukang aduk lah, ibaratnya ya tukang pemborong, kadang juga bangun rumah, tetapi dengan keterampilan yang lain kayak budidaya ikan luar biasa. Kalau jenengan yang kenal budidaya lele daerah sini Banyumas, Cilacap, Kebumen pasti kenal sahabat saya Mas Tono. Terus juga pertanian pun dia tidak meninggalkan, luar biasa. Oke, kenalan Mas Tono, sehat? Perkenalkan nama saya. Ya, Mas siapa tadi ya? Mas Tono. Oh, Mas Tono ya. Mas Tono ngobrol-ngobrol terkait dengan Lombok, pertanian Lombok, cara menjenengan, kesulitan dalam bidang pertanian Lombok apa Pak? Kesulitan paling utama ya Mas layu Fusarium. Fusarium kalau yang paling berat itu layu Fusarium. Terus untuk menangani misalkan tanaman Lombok kita kena Fusarium gimana Pak? Biasanya jangan lakukan dan pasti berhasil. Seringnya berhasil maksudnya. Itu dari awal kesalahan itu maksimal. Dikasih fermentasi, dikasih dolomit, dikasih Ya kotoran trichoderma. Trichoderma jadi pengolahan lahan tadi sudah, ketika lahan kita sudah siapkan, terus dikasih sebelum dikasih mulsa, maksudnya masih pengolahan tanah, dikasih dolomit, terus apa Pak? Trichoderma. Ini bukan endorse tentang trichoderma, bukan. Kita berbicara terkait dengan usaha di bidang pertanian Lombok yang pakai sistem mulsa maksudnya. Jadi trichoderma tadi, terus dolomit, terus juga pupuk kandang Pak. Ya, untuk pengalaman saya tuh mending tidak dikasih. Itu ada Susah fermentasi, susah tetap kelayuan itu potensi tidak ketinggalan. Selalu ikut. Siap. Layu Fusarium repot Ya, berarti paling berat terkait dengan Lombok Fusarium. Penanganan ataupun nama, bukan kita menyebutkan merek, bukan, maksudnya bukan untuk endorse merek. Biasa yang jangan lakukan Pak ketika menghadapi Fusarium, obatnya apa Pak? obatnya ya dinaikkan pH sama dikasih kalsium. Kalau ngobrol pH saya bingung, orang ngerti pH lah. Ya terus Pak, mungkin ya, terus Dikocor pakai pupuk yang sistemik, bukan apa ya? sistemik apa itu Pak? Si main jenengannya Kalau pupuk itu bukan sistem. sistem. Ya paling pupuk yang mengandung N itu dikurangi. Berarti mengurangi pupuk yang mengandung nitrogen tinggi, termasuk salah satu cara untuk mengurangi penyakit Fusarium. Terus lanjut Pak, biasanya kan terkait misalkan sudah berbuah Lombok, terus mungkin
kayak kemarin musim hujan kan otomatis banyak yang posok ataupun banyak yang layu lah. Terus kayak jenengan, menurut jenengan yang biasa jenengan lakukan gimana Pak untuk mengatasi lombok itu menjadi posok bahasanya? Kalau musim hujan kan biasanya paling repot pertama lalat tua, yang kedua ya layu itu pasti. Lalat tua layu itu Pasti ya Pak. pasti kalau musim Hujan. itu serangan itu pasti. Kita mau menanggulangi dengan insek. Jadi harus ditangani dengan inseksida, maksudnya bukan insek iklan yang di Trans 7, bukan insektisida. Berarti terkait dengan semprot sing tujuannya untuk binatang ataupun serangga. Terus Untuk layu sendiri itu tadi kalsium, bocor kalsium, kurangi pupuk N, minimal kalsium seminggu sekali lah kalau pas lagi musim-musim hujan-hujannya. itu salah satu cara ataupun trik mungkin kalau panjenengan yang punya pengalaman lain ya untuk sharing ataupun untuk berbagi pengalaman. Tapi beliau sudah ya hampir ratusan kali terkait dengan penanaman lombok, jadi hampir ya paham lah dari A sampai Z-nya. Halo anu Pak, ngobrol lagi dengan misalkan cara jenengan ketika apa ya ini kan menjelang musim kering nih, cara menjenengan potensi untuk apa ya lebih berhasil ataupun satu berhasil, yang kedua tantangan kayak atau mungkin terkena apa cara jenengan biasanya di musim kemarau ke depan ini apa Pak? Biasanya kalau musim kemarau kan panasnya luar biasa. Oh iya, Biasanya panas. kalau panas itu sama kutu-kutuan triptungo itu kan nyerangnya tuh lebih Ganas hebat lah. lebih ganas dibanding musim hujan. Iya. Penanganan tetap biasa lah, rutinitas nyemprot pakai insek untuk Insek sudah ya. kebutuhan strip sama tungo, kebul. Sama paling kalau musim kemarau yang paling bisa dipastikan yaitu keriting daun. Kalau kita nggak rutinitas nyemprot repot. Tapi Pak, kalau menurutku pribadi kayak gini loh. Nah, saya pribadi cuma nandur 1 buah lombok. Tapi kalau ngatasi keriting susah lur. Mending kita tanyakan kepada beliau gimana Pak cara ngatasi daun keriting. Oke. Lanjut Pak. Pertama daun keriting kita semprot insek. Cek. Kalau bisa tunggal lah, nggak dicampur apa-apa. Kalau bisa ya langsung dikasih inseknya ya. Tapi baiknya ya pertama tunggal, terus keduanya pakai CPT tambah asam amino. Biasanya tuh seminggu udah mulai Ada perubahan. tunas baru itu sudah nggak keriting biasanya. Kalau saya loh, kalau udah keriting mending dipotong, kadang-kadang mending dibuang. Tapi kalau beliau sudah paham ketika mengatasi suatu keriting, ya malah gimana ya Pak? Lanjangan punya ilmunya sih ya. Jadi ya pasti jadi dan berhasil lah. Kalau saya pribadi kurang pengalaman loh, potong, tapi bagi beliau pasti ibaratnya pasti selesai permasalahan itulah. Itu nilai plus dari beliau sering bertanam. Bukan cuma lombok, beliau kemarin juga nandur melon, terus timun, apa aja Pak? Melon, timun, kacang panjang, terus Kacang panjang mau belum ya? Belum. yang paling Caisim. ya itu yang saya sih mungkin kan 3 minggu panen. Besok kita akan review ke tempat beliau yang di sebelah utara. Ini pas lagi kita ketemu ngobrol-ngobrol terkait dengan lombok, pas lagi tadi nyemprot ya, sekalian kita ngobrol masalah pertanyaan lombok. Oke, mudah-mudahan 9 menit hampir nanti ya terus editan ya belum nyampe 15 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semua diberi kesehatan dan pertanian peternakan perikanan kita berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sukses. Amin.